Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan kita tertulis dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 17 berbunyi demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih, hampir semua manusia memiliki kecenderungan untuk iri melihat orang-orang di sekitarnya. Tetapi tahukah Anda, jika kita kembali mengingat kisah manusia yang pertama, Adam dan Hawa dan anak-anaknya, mereka jatuh ke dalam dosa karena di dalam hati mereka ada iri hati. Kain dan Habel, dua anak Adam dan Hawa, ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, Kain melihat bahwa persembahan yang diberikan adiknya Habel diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan yang dia berikan sebaliknya tidak diterima oleh Tuhan. Maka Kain iri dengan apa yang terjadi dalam kehidupan adiknya. Dan karena iri hati, maka Kain pun membunuh adiknya Habel. Saudara kekasih, begitu jahatnya iri hati, maka kitab Amsal ini dengan tegas mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Saudara kekasih, sangat sering jika kita tidak hati-hati melihat apa yang ada di sekitar kita, melihat kesuksesan orang, keberhasilan orang yang ada di sekitar kita, terkadang begitu mudahnya kita iri dengan mereka tanpa kita terlebih dahulu mencoba mencari tahu untuk memahami, mengetahui apakah kesuksesan atau keberhasilan orang tersebut diperoleh dari jalan yang benar. Nah, terkadang memang ketika kita melihat di sekitar kita, justru orang-orang yang tidak takut akan Tuhan atau orang-orang yang tidak setia pada firman Tuhan, mereka bisa meraih keberhasilan, kesuksesan dalam pekerjaan, dalam bidang ekonomi, atau dalam bidang apapun. Maka terkadang kita begitu mudah iri hati dengan kesuksesan mereka. Maka firman hari ini mengajak kita untuk lebih bisa menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, supaya kita tidak jatuh pada iri hati, terlebih iri hati kepada orang-orang yang berdosa. Bagaimana kita bisa memelihara hati kita, bagaimana kita bisa membentengi hidup kita, supaya iri hati tidak ada dalam diri kita, apalagi iri hati kepada orang-orang yang berdosa. Kata kuncinya satu, takutlah akan Tuhan senantiasa. Dengan kita takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat, kita akan memperoleh pengetahuan yang daripada Tuhan, sehingga otomatis kita akan selalu berusaha menjalani hari-hari hidup kita. Kita akan selalu berusaha menjalankan pekerjaan kita dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita takut jika hidup kita jatuh ke dalam dosa. Demikian halnya juga ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita,
Jika kita sudah takut akan Tuhan, maka standar kita dalam hidup kita adalah kebenaran yang kita peroleh dari firman Tuhan yang kita pelajari. Hari ini, firman ini mengajak kita supaya kita melakukan segala pekerjaan kita dengan selalu hati-hati, dengan selalu berlandaskan kepada firman Tuhan, supaya kita tidak jatuh ke dalam iri hati, termasuk melihat kesuksesan orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi kesuksesan mereka itu diraih dengan cara yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Selamat melakukan aktivitas hari ini. Jaga hatimu untuk tetap kudus di dalam Tuhan. Jaga hatimu untuk tetap takut akan Tuhan, sehingga kita akan memperoleh tuntunan dari Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami hari ini dalam melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu memelihara hati kami, sehingga kami selalu takut akan Tuhan. Dan dengan demikian kami akan berusaha untuk melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami dengan baik dan benar, sebab kami merindukan hidup kami akan selalu berkenan di mata Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami melakukan aktivitas kami hari ini dengan senantiasa berpengharapan bahwa Tuhan akan menuntun, memelihara hati kami, dan kami akan memperoleh hasil yang terbaik melalui setiap pekerjaan kami. Inilah doa permohonan kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.